Silakan duduk, saudara. Saya mohon izin untuk tetap di head table dalam posisi duduk karena kondisi kaki saya. Saya bersama dengan Pendeta Tanu Wijaya. Anda boleh tangan ya. Terima kasih Pak Tanu. Beliau juga Ketua Yayasan Transformasi Internasional, di mana kami bergerak untuk melayani non-Kristen di penjara, juga melayani sekolah karakter maupun penyuluhan mengenai kejiwaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membahas mengenai finishing well. Tapi mari kita minta Roh Kudus supaya menerjemahkan dalam diri kita masing-masing. Kami menyapa Adonai Elohim. Kami menyapa Yeshua HaMashiach, Rohua Hokades, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami mau belajar bagaimana agar kami bisa berakhir seperti Putramu Yesus Kristus. Bapa, kehidupan ini ditentukan bukan di awalnya, tetapi di akhirnya. Itu sebabnya Bapa, biarlah apapun yang kami bicarakan di tempat ini menjadi kehendak-Mu yang sempurna. Berkatilah Bapa FGB Tomang chapter ini, Pak Benny Lucy dan semua segenap jajarannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami katakan kepada roh kami, bangkit dalam nama Yesus. Supaya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada pikiran, kepada perasaan, kepada kemauan kami. Agar kami mengerti apa saja yang akan kami lakukan setelah mendengar pengajaran finishing well ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seorang profesor di Fuller Theology Seminary bernama Dr. sebetulnya beliau sudah Profesor Dr. Robert J. Clinton, ya, melakukan survei dari tokoh-tokoh perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian baru, sejarah gereja, para pemimpin sinodal dan gereja. Ada kurang lebih 800 yang masuk dalam kriteria beliau. Ternyata hanya 100 orang finishing well. Beliau punya jurnal, artikel, datanya sangat valid. Dan Anda tahu Fuller Theological Seminar itu Pak Benny Lucy tahu itu sangat dihormati. Ya. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sekaligus saya akan memberikan materi ini seperti biasa kepada Pak Benny Lucy, dan setiap saudara boleh memilikinya, tidak perlu di foto atau apapun, ya. Baik, mari kita lihat berikut ini, saudaraku. Judulnya, Salvation to Until Finishing Well. Jadi asli naskahnya adalah bahasa Inggris. Nah, saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ibrani 5, 12, 14 berkata, sebab sekalipun kamu, jadi saudara dan saya, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari
pernyataan Allah. Dengan kata lain, kalau bikin roti itu bantat, ya seharusnya berkembang mekar ya, Pak Alex ketawa, tapi nggak jadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dalam setahun kemudian kita masih seperti ini, kita belum mengajar, kita belum punya murid, nah ini yang dimaksud saudara dan saya ya. Dan kamu masih memerlukan susu. Yang dimaksud oleh penulis Ibrani ini, susu adalah makanan yang lunak. Tidak mau khotbah-khotbah yang keras. Saya beberapa kali diundang di gereja dan saya tidak bersedia mengikuti tema mereka. Saya kalau diundang, saya tidak perlu persembahan kasih, tetapi temanya mesti dari saya. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku, ketika mereka mendengar firman Tuhan, padahal saya tidak kenal dengan mereka. Mereka tersinggung dan sering beberapa kali nggak diundang lagi. Nggak apa-apa, saya bukan hamba Tuhan yang cari PK, tidak. Ya, malah saya dihindarkan dari beberapa gereja yang memang cari popularitas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, susu bukanlah makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil secara rohani yang dimaksud di sini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ingat, kedewasaan kita tidak diukur dari umur, tetapi kemampuan kita menghadapi tantangan, kemampuan kita menghadapi perubahan, kemampuan kita untuk melakukan kebenaran dan bertumbuh, itulah kedewasaan kita, saudaraku. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Nah, yang dimaksud di sini adalah panca indera bukan hanya secara tubuh, bukan hanya secara jiwa, tetapi secara rohani. Ada mata rohani, ada telinga rohani, ya. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Artinya tidak buta warna. Semua warna sama, itu maksud saya. Setiap orang benar pasti bisa membedakan ini sebuah kebenaran atau ini sebuah kejahatan atau kesalahan. Pak Hardi tadi sudah bersaksi. Luar biasa, saya percaya walaupun Bapak tidak usah ngomong, Tuhan tahu, itu saya percaya kok Pak ya. Ya, wajahnya wajah penuh kekudusan soalnya ya kan. Sebab kalau kita berbohong kepada orang lain, itu bohong nomor 2. Tapi kalau berbohong pada diri sendiri itu bohong nomor 1. Itu saya mempelajari neuroscience, brain science, juga psychological science. Kalau kita membohongi diri sendiri itu fatal, Bapak Ibu. Fatal sekali. Ya, oleh karena itu mari kita lihat hasil riset dari Bobby Clinton. Ya, saya sebut Bobby Clinton itu nama panggilannya, tapi nama panjangnya Profesor Dr. Robert J. Clinton dari Fuller Theological Seminary. Riset Bobby Clinton dalam Christian Research dari 800 tokoh perjanjian lama, perjanjian baru, sejarah gereja, hanya 100 orang atau 12,5% saja yang finishing well. Sejak saya tahu seperti itu, saya berlutut di meja saya bilang, Tuhan, aku mau yang 12,5%, dan saya menyelidiki it was 15 years ago, 15 tahun yang lalu, dan saya terus mempelajari sampai hari ini, saudara. Ya. Ada 6 penyebab yang dilakukan dalam penelitian Bobby Clinton, orang tidak finishing well.
Yang pertama, masalah keuangan. Manajemennya salah dalam arti pengeluaran yang dikeluarkan bukanlah untuk kebutuhan, bukanlah yang mendatangkan revenue kembali. Kita boleh beli mobil mewah kalau mobil mewah itu bisa mendatangkan revenue kembali. Kita boleh beli mesin semahal apapun kalau itu mesin bisa menghasilkan revenue kembali. Tetapi ketika seseorang membelanjakan keuangannya hanya untuk self-center, diri sendiri, dan untuk sekarang istilah di YouTube itu sultan atau crazy rich, ujungnya penjara. Ya. Dan penelitian kami berkata bahwa kalau ada orang yang suka pamer seperti itu, nah perkataan saya ini bisa menyinggung ya, padahal saya nggak kenal siapa yang suka pamer. Ternyata majelis gerejanya dan dia marah, itu jangan diundang lagi tuh. Itu nyindir saya kenal juga enggak. Bagus dong. Iya. Boleh kita pakai apa saja itu boleh, ya kan? Tapi tidak perlu pamer kan? Dan biasanya keuangan yang jelek itu kalau diaudit mungkin pada bulan pertama 2 sampai 3 tahun pertama itu kelihatan oke. But after 3 years ya, para auditor berkata itu tiba-tiba lubang besar ternyata yang dipakai selama ini bukanlah uang yang dari berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu memenuhi kebutuhan. Bukan memenuhi keinginan. Saya pernah ke Vietnam dan ada toko itu di Vietnam itu orang Amerika produksi di sana kan barang-barang yang rusak sedikit, nah ditaruh di sana harganya cuma 20%, kadang-kadang 10%. Dan saya lihat dasi Louis Vuitton, Hermes segala macam, waduh, cuma 50.000. Saudara tahu saya ngaku ini, saya milih 50. Sampai Roh Kudus bilang begini, anakku coba hitung dulu dasi di rumahmu berapa. Saya telepon di rumah, Mbak tolong dihitung dasi bapak berapa. Nggak taunya 122. Mau ditambah 50 lagi, Roh Kudus bilang, aduh nggak enak dong, nggak enak. Ya udah. Singkat cerita saya cuma ambil 5. Dan untuk memilih dari 50 jadi 5, kira-kira butuh waktu setengah jam. Taruh sini, ini diambil lagi, taruh sini. Itulah keinginan buruk dari seorang Yakub Ezra. Jadi kalau kita mau diberkati, kita boleh ganti handphone. Kalau handphone ini rusak, kalau handphone ini kecelup air, kalau handphone ini dicuri, makanya kalau saya dicuri handphone saya bilang puji Tuhan. Bisa ganti handphone. Ya. Itu prinsip saya dari dulu, saudaraku. Ketika saya menjadi seorang konsultan, handphone saya itu yang jadul, yang Nokia itu loh dulu. Komunikator. Iya, nggak rusak-rusak itu Pak. Nah karena saya sudah punya prinsip kalau nggak rusak, kalau nggak hilang nggak itu, ya akhirnya saya pakai itu. Terus satu kali saya ke klien saya di Solo dan handphone itu jatuh berkeping-keping. Wah, saya bilang haleluya, yes. Orang-orang lihat heran. Saya kumpulkan lagi, itu kan dibersihkan. Terus klien saya mulai nelpon, nggak bisa. Dia bilang kenapa Pak? Ya jatuh.
Saudara tahu apa yang terjadi ketika pulang? Saya itu kepingin handphone yang lain gitu, yang baru. Sama klien saya dikasih yang model itu lagi. Itu yang disebut Pak Hardi pembentukan karakter. Ya kan? Saya mengajar karakter, pasti dibentuk karakternya. Ya, yang kedua, kekuasaan, pengaruh yang disalahgunakan. Tidak berlebihan saya katakan Pak Benny Lucy ini seorang yang rendah hati. Beliau adalah klien saya. Mulai dari istrinya, Ibu Yosi itu klien kami, kemudian kami kenal dan kehidupan keluarga beliau diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang paling sulit dikendalikan, terutama oleh para pria. Ini serius, penelitian otak pria itu otak egois. Kalau dia sudah punya kuasa, sama seperti ex anak buah Pak Hardi. Panggil Pak, habis itu, kamu namanya Hardi, sini kamu, kesempatan balas dendam. Saudara dikasih Tuhan, itulah manusia. Ketika saya PhD, doktor, apalagi lulusnya cum laude, saya ngelihat orang-orang, bodoh amat kamu. Sombong, egois. Ketika istri saya juga bersama saya di Filipina mengambil MBA, beliau lebih tinggi nilainya, sama cum laude-nya, tapi dia hampir 3,95 atau 97 itu. Saya bilang, kamu kenapa lebih pinter? Padahal sama-sama cum laude-nya. Bayangkan bisa seperti itu, saudaraku. Kita bersyukur punya Pak Ketua yang rendah hati. Yang setuju tepuk tangan dulu. Maksud saya supaya dia ke depannya nggak perlu sombong. Tapi rendah hati kok ya. Ya, luar biasa. Dia udah kerja sekian waktu, dia ngaku hari ini. Saya baru hari ini loh kerja. Ya. Jadi orang yang punya kekuasaan menurut Bobby Clinton itu merasa nyaman. Ya kan? Yang main itu bicara mengenai kekuasaan itu yang Pak Andri yang worship leader, Bapak mau nyanyi 3-4 kali, itu terserah Bapak kan, betul ya? Nah itu perasaannya luar biasa. Ketika ada orang-orang mengikuti kita, itu ada hormon dopamin yang keluar. Sama seperti Bapak yang main keyboard, betul kan? Kalau nadanya dinaikkan, semua naikkan. Turunkan lagi, semua turun. Wah itu nikmat. Yang nyeklekin itu juga kan, gitu. Tek gitu saya ikut, tek saya ikut. Makanya saya bilang saya nggak mau cekleking, saya tek sendiri. Seringkali seperti itu. Setiap kita itu punya perasaan jika diberikan otoritas cenderung untuk apa? Bisa digunakan dengan baik atau di abuse. Yang ketiga, kesombongan. Jalan menuju kehancuran. Kalau kekuasaan pengaruh yang disalahgunakan. Saudaraku, Lucifer jatuh karena kesombongan. Kesombongan dosa yang pertama loh. Kesombongan itu tidak pernah bisa dirasakan, makanya bahaya. Kesombongan itu tidak disadari dan tidak diketahui sampai seseorang bilang, Hardi, kamu sombong loh. Nah ketika diomongin gitu, gimana perasaannya Pak? Iya, enggak lah. Nah saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau ada seseorang berkata, Pak Alex, Bapak itu sombong. Katakan haleluya, terima kasih brother. Karena kamu telah menyelamatkan aku. Nanti dia yang bingung. Kita terima.
Dan kita evaluasi diri, betul nggak? Saya kalau dibilang, wah khotbahnya dikit-dikit ngomong PSD-nya apa. Coba saya lihat, pernah ya, disertasi Bapak apa? Wih, saya bilang, Bapak tahu kantor saya? Dia bilang, nggak tahu. Silakan Pak datang ke kantor atau ke kampus saya. Saya bilang, kampus saya di Filipina. Saya berdebat dengan dia gara-gara kesombongan saya yang nggak mau direndahkan, saudaraku. Lebih baik kita merendahkan hati ya Pak Hardi ya, daripada diizinkan pengalaman-pengalaman kayak Pak Hardi. Tapi dari kesaksian beliau yang saya dapat adalah, yang awalnya mulus bukan berarti ujungnya mulus. Ketika Yunus mau melarikan diri dari panggilan Niniwe, dia dapat tiket kapal nggak? Dapat. Tempatnya bagus nggak? Bagus, dia tidur. Tapi di tengah-tengah gelombang akhirnya dia harus ceburin laut. Jadi jangan dikit-dikit, wah kayaknya Tuhan buka jalan ini. Nah itu yang saya dapat dari kesaksian beliau. Kalau pembentukan yang di sananya, kayaknya saya lebih serem deh. Ya. Yang keempat, seksualitas, hubungan terlarang, illicit sexual. Saya itu nggak pernah kasih kartu nama, saya itu nggak pernah ada di website bahwa saya ini seorang konselor. Tapi saya dengan Pendeta Tanu selalu menemukan kelainan-kelainan seksual dari para pemimpin yang ada. Bayangkan seorang pemimpin dan hamba Tuhan yang disebut kelainan itu bukan hanya perselingkuhan, tapi bisa biseks, bisa seperti dosa Sodom Gomora, bisa masosis, kalau enggak menyakiti pasangannya enggak bisa puas. Saudaraku, sekarang sudah banyak alat tes yang bisa melihat kita ada benih seperti itu apa tidak. Ya. Kalau memang ada, jangan malu ya, datang kepada yang berkompeten untuk segera bisa diobati. Kalau tidak, satu kali akan terbongkar. Seperti Raffi Sakarias, seperti Brian Houston atau whatever the reason, atau siapapun. Guru saya dari Character First, ya, umurnya sudah 80 lebih. Itu siapa Pak Tanu namanya? Bill Goddard. Bill Goddard, boleh di search tuh, Bill Goddard. Itu guru saya langsung bicara karakter. Saya ketemu beliau di Singapura, di Amerika. Beliau tidak menikah, saudaraku. Nggak menikah. Tapi di usia tua, mungkin karena level hormon testosteronnya kan rendah, terus mau dinaikin, entah disuntik atau minum obat apa. Nah ketika hormon itu ada dalam dia, tiba-tiba dia melakukan sex harassment. Maaf, pegang pantat, pegang buah dada. Itu bisa terjadi pada diri kita semua, termasuk saya, kalau kita tidak waspada. 80 lebih loh, pecap lebih loh. Pak Alex pun masih bisa kalau tidak jaga diri Pak Alex. Ya. Loh itu tiap hari lawan. Apalagi yang masih muda ya. Ya, termasuk saya harus dijaga. Saya bilang sama Pendeta Tanu, kalau Pak Yakub ya kelihatan minum kopi sama cewek, langsung tanya, Pak Yakub siapa ini? Gitu. Permalukan saya, kan saya ngomong begitu. Kalau saya lihat Bapak juga begitu, saya sama. Ini siapa Pak Tanu?
Oh itu anak saya Pak, gitu enggak apa-apa. Ya. Yang kelima, keluarga konflik yang kritis. Suami istri, orang tua dengan anak, ya anak dengan mertua, ya mertua dengan menantu. Tiap hari. Kan saya ada mesbah Koramdio tiap hari. Itu konselingnya itu aja. Dan ternyata yang melakukan konseling juga kena itu. Nah ini unsur-unsur yang menyebabkan tidak finishing well. Kalau Anda bilang saya tidak ada semuanya. Mungkin saudara yang ketujuh. Apa? Tidak tahu diri. Yang keenam, stagnasi atau kehilangan gairah hidup. Plateauing atau komplasensi artinya kita hanya mencari kepuasan hidup sampai ujungnya itu udah kehilangan tujuan hidup. Nah itu menurut Bobby Clinton. Ya. Mari kita lihat ada 6 karakteristik finishing well. Nah kalau saudara perhatikan, ini antara sebab dan terapi itu nggak sama. Kan mestinya kalau ada masalah keluarga di konseling, ya kan masalah keuangan ya belajar keuangan. Enggak itu. Orang yang finishing well yang pertama mampu memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Vibrant relationship with God. Ya, Madam Guyon berkata demikian, kalau doa itu nggak boleh, Bapa di surga terima kasih pada hari ini Engkau telah memelihara aku dan Tuhan hari ini aku akan meeting ini itu tuh, kiranya Tuhan mau menyertai, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bilang, sebentar anakku, aku mau kasih tahu dalam meeting kedua kamu bahaya. Amin. Kapan Roh Kudus ngomong, kata Madam Guyon? Ya memang kalau di tempat umum kita tidak akan melakukan itu. Ini namanya doa kontemplasi. Itu yang saya lakukan setiap pagi dan malam. Saya cuma menyebut dan menyapa dia, Bapa di surga. Terpujilah namamu. Dan saya mendengar suaranya. Apakah kamu senang hari ini anakku? Ya Bapak. Tapi jam 2 tadi saya sedih karena ini, karena itu. Ngobrol sama Tuhan. Pak Yakob gimana sih dengar suara Tuhan? Kan saya udah ngajar membedakan 9 suara, belum ya? Belum. Oh. Nanti dikira KKN, Bapak terus manggil saya. Ya. Dapat guru yang ya. baik. Saya itu kalau bisa dengar suara Tuhan, pagi pun tadi, Tuhan apa yang harus saya lakukan di sini? Katakan kepada mereka, kasihlah sesama anggota ini, kasihlah. Nggak taunya seperti aku mengasihi kamu. Beliau bilang, Pak, ada sahabat kita, Pak HS yang nggak muncul. Saya bilang, besok Pak, kalau Bapak ke Bandung, ayo. HS itu siapa? Herman Susila atau siapa? Itu terserah. Nanti tanya dia lah. Ya. Pak Herian. Ayo, besok. Maksudnya itu loh, Tuhan mau kita jangan sampai ada yang terhilang. Kalau sebelah saya Pak Hardi, saya udah kenal hari ini. Saya tukar telepon tetapi saya udah lama nggak lihat, saya akan cari. Kan gitu ya Pak Andre? Itu pesan Tuhan pada saya pada pagi hari ini. Sampaikan pada mereka. Ya. Hubungan intim itu seperti itu. Satu kali saya mau transfer seseorang, tiba-tiba kok seperti kalau handphone itu kehilangan sinyal, tek gitu.
Jumlahnya nggak besar. Sekitar 1 juta. Tapi Tuhan Roh Kudus bilang, jangan kasih. Dan manusia itu kan ngeyel ya. Kenapa Tuhan nggak kasih? Kalau Tuhan digitukan, dia nggak jawab. Dia itu sistemnya militer. Taat. Ntar gue jelasin. Taat dulu. Dan saya taat, saudara. Nggak kasih. Saya baru tahu yang saya mau kasih itu penipu. Kalau saya tambah kasih lagi, tambah berat tipuannya. Karena kita di akhir zaman ini nggak pernah tahu siapa kawan, siapa lawan. Kedua, perhatikan, ini beda jawabannya dengan masalah sumbernya tadi, memelihara gaya belajar kehidupan. Maksudnya kita mesti menirukan hambanya Pak Alex Kandau, yang sampai pada usia beliau tetap mau belajar. Beliau sering katakan pada saya, belajar kehidupan. Pak Benny Lucy juga orang yang rendah hati mau belajar. Orang yang malas belajar biasanya sudah merasa tahu. Saudara, ada sukacita besar loh kalau saya itu bisa duduk di sini. Saya senang dijadikan anggota kehormatan. Artinya apa? Kalau ada yang lain mengajar, saya senang duduk di sini. Serius. Kenapa pengajar itu harus punya hati yang mau diajar? Ini saya katakan dengan benar. Ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan jatuh? Karena apa? Saat teduhnya ketika mau mempersiapkan firman. Lah kan salah itu. Sama dengan koki yang tidak pernah makan, tapi dia selalu menyiapkan makan orang lain. Lama-lama pingsan dia. Nah, itulah hamba Tuhan. Dia sendiri nggak pernah dikasih asupan. Bagaimana mau hidup? Ketiga, menampilkan karakter Kristus. Nah itu oke. Tapi 9 buah Roh Kudus, khususnya nomor 9 berat sekali. Apa itu nomor 9? Penguasaan diri. Keempat, jadi saksi hidup atas kebenaran dan janjinya. Saya ingin beritahu, saudara. Saya ngobrol sama Pak Benny, sama Pak Agung. Ada Agung, apa kabar? Ya, dia main properti di situ. Setiap kali kita ketemu orang, izinkan orang itu feeling meet with Jesus. Dia bisa merasakan ini, kok bukan Pak Benny Lucy ya. Aku merasakan damai, merasakan kekuatan baru. Ketika kita memandang orang itu bisa merasa dipandang oleh Allah. Ketika kita menyentuh, jangan khawatir. Dia merasakan kasih Tuhan. Saya berdoa buat Pak Heredi, what do you feeling, sir? This morning. Perasaan Bapak bagaimana? Ya. Pak Haryadi terus didukung dengan doa. Jangan sampai ketika kita duduk sebelahnya, dia malah tambah parah. Ya itu kan bahaya begitu. Apa yang bikin tambah parah? Ditakut-takutin. Ih, saya punya teman kayak begitu loh. 6 bulan kemudian meninggal. Ih, dia langsung pening kepalanya. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, kita menjadi saksi janji dan kebenarannya. Rumah saya itu di kampung ya. Ya, tapi 2 mobil bisa masuk. Dan kalau ada paket datang, jadi ada di gerbang sekitar 2 km gerbangnya. Paket mau masuk kan ada, saya Telaga Raya nomor 9 tuh ada 3 rumah yang nomor 9. Biasalah kampung itu rada ngaco begitu ya. Dan mereka selalu tanya kirim paket. Rumah Pak Yakub Ezra di mana? Dan orang-orang sekitar itu ada warung, ada Gojek, ada orang-orang nongkrong situ. Oh, rumahnya Pak Pendeta ya? Hah?
I never mention that I'm pastor. Ada masjid, rumah saya dikelilingi 16 masjid. Saya baru sadar ketika saya keluar kampung, mobil saya selalu ngalah. Ketika saya kenal, saya sapa, hey. Saya mengadakan perbaikan jalan, saya mengadakan penghijauan, saya bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Padahal itu saya bilang atas nama Pak RT aja. But they really know that someone blessing them. Saya tinggal di situ hampir 15 tahun dan saya merasakan bagaimana Tuhan memakai saya untuk jadi berkat. Dan tiba-tiba beberapa tetangga berkata, Pak, saya mau serahkan anak saya untuk dibaptis. That's really story. Bahkan driver saya berkata, Bapak itu pendeta kan? Loh, kalau pendeta kan mestinya punya jemaat. Loh, saya itu jemaat kok. Apa Pak? Boleh tanya Agung ya? Agung, aku kan jemaat ya Agung ya? Jemaat yang berfungsi, tadi kalau ditanya pekerjaannya Pak, jemaat yang berfungsi daripada pendeta yang tidak berfungsi. Nah, kayak gini biasanya nggak dipanggil lagi saya. Yang nggak manggil pendetanya karena tersinggung. Kelima, menjadi kontributor yang berarti pada lingkungan. Nah, itu yang saya lakukan. Wherever you live, jadilah berkat. Sampai kepada pembantu, kepada driver, kepada tetangga. Pernah satu kali karena rumah kampung, depan rumah saya tanpa seizin saya dipasangin tenda, cukret gitu, saya nggak bisa masuk. Ya saya nginep di hotel 1 hari 1 malam. Karena kalau kampung itu kan ya mau nikahan atau apa. Kayak bulan puasa ini kalau saya mau keluar susah, muter dulu. Kenapa? Nggak bisa, ada terawehan jam 6 sampai jam 9 malam. Tapi ya bersyukur. Awalnya ya ngomel, aduh Tuhan pindahin dong. Tapi ya di situ kita bisa jadi berkat ya, oke lah. Karena hidup bertumbuh dalam destinasi dan berbuah. Saudaraku, kita harus tahu sidik jari kita berbeda. Retina mata kita berbeda. Mungkin saudara nggak setuju, tetapi siapapun Anda, pengacara, dokter, insinyur, businessman, so many insinyur, dokter, businessman, but you are the only one person in the world. I am who I am. Aku adalah aku. Itu nama Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Only you, one person in the world. Bahkan sebelum kita yang sudah meninggal, nggak ada yang sama sidik jarinya. Maupun yang akan datang, nggak akan ada yang sama. Ayatnya di mana? Mazmur 139 ayat 16 dan Wahyu 20 ayat 12. Nobody the same what it means. Artinya apa, saudara? Mungkin banyak pedagang penjual marmer, tapi saya berkata, bagianmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak buku yang ditulis untuk menjadi orang sukses. Saya berkata, yang harus kita baca adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Itu lebih penting. Karena untuk berhasil itu caranya beda-beda. Ya. Pak Andri berhasil. Ya. Pak Budiman ya, betul. Berhasil. Itu caranya beda. Kalau saudara tanya, pekerjaan Pak Yakub apa sih? Sampai hari ini jarang orang bisa menjelaskan ya Pak Dharma ya.
pekerjaan Pak Yakob, yang paling jauhnya pendeta, ya sudah lah gitu. Bapak sendiri bisa menjelaskan pekerjaan saya apa? Mentor Pak, konsul. Loh iya, itu gampangnya. Ruwet Pak. Saya membuat sistem human capital character management. Saya membuat software ini itu untuk mengetahui orang itu mulai dari kepala sampai kaki dalam hitungan detik. Tapi ya orang mau nyebut saya apapun silahkanlah ya. Karena saya yakin kalau saya tidak perlu bersaing sampai iri hati, sampai ngebunuh orang lain untuk mendapatkan rezeki saya, enggak. Tadi kan sudah disaksikan Pak Ardi. Dicurangi tetap terbesar karena dia ditetapkan jadi kepala. Itu. Yang sudah ngalami pasti amin dalam hati. Apa artinya diberkati pada waktu tidur? Bukan karena usaha kita. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Tapi usaha kita itu cuman formalitas. Karena berkat datangnya dari Tuhan. Amin Pak Alex? Amin. Haleluya. Yang keenam. Sudah ya? Oke. Ada 6 penjaga agar finishing well. Nah ini disebut oleh Bobby Clinton juga. Ya. Aktivitas dengan perspektif yang benar. Tadi Pak Andri yang berdoa ya, Tuhan ini bukan sekedar kegiatan biasa ya. Betul ya Pak ya, itu betul. Kalau kita perjamuan suci, apakah kita masih merasakan makan roti atau betul-betul iman kita bertumbuh karena kita bersatu dengan kematian Kristus? Kalau di gereja kami gereja Yesus Kristus Tuhan di industri atau dikenal dengan Abalev itu tiap minggu. Dan bisa jadi kecenderungan apa? Kebiasaan. Tapi yang disebut di sini perspektif yang benar, dan saya berdoa untuk Pak Benny Lucy dan FGB Tomang Chapter, kita hadir di sini. Kita sukacita karena bisa bersaksi, saling mendoakan. Dan setiap kita bisa merasakan kasih Kristus, nah kita pulang dapat berkat, amin. Ya, kita bukan untuk menantikan khotbah, loh, bukan. Saya ngelihat kuartet ya, 4 ya tadi ya Pak, 5 ya. Itu bisa rekaman loh Pak, bagus banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Suaranya bisa mecah. Nggak pakai latihan kan Pak? Pakai ya. Tapi latihannya cuman oke, langsung gitu. Bagus sekali. Ya. Yang kedua, pembaharuan terus-menerus. Apa yang dimaksud pembaharuan terus-menerus? Maafkan saya menggunakan ilustrasi ini. Pagi ini kita makan, nanti sore mungkin keluar, betul? Atau besok pagi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah itu pembaharuan. Apa yang saudara terima harus dikeluarkan. Kalau tidak terjadi pembusukan. Kalau saya sekolah dan saya mengakui bahwa saya cum laude, berarti saya harus memberi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Penelitian kami lewatkan dengan Yayasan Transformasi Internasional. Ini Pak Ketuanya. Ya. Kami melakukan riset di penjara maupun di ini, di itu. Dan kami publikasikan hasilnya untuk kepentingan umum. Itu yang disebut pembaharuan. Jangan sampai takut hak kita diambil orang. Kalaupun diambil seperti sumur Ishak dan Yakub, ya, itu cari sumur kan pakai alat. Kalau zaman dulu mereka mungkin doa Jehovah, sini gali gitu aja, pakai set gini. Sumurnya dirampok, enggak masalah. Cari lagi.
Saya tidak bilang yang tidak mau kasih materi itu terus pelit, enggak. Tapi kalau saya kasih. Kalau saya pesulap, saya buka rahasianya supaya apa? Saya bisa cari trik yang baru, setuju? Kalau saya sudah khotbah begini, jangan harap saya diminta ini lagi. Saya bilang Pak Beni aja yang cerita ini. Kan gitu. Ini ambil. Berarti ini sekali untuk selamanya. Mungkin di tempat lain ya saya bisa pakai, betul ya. Tapi di sini ya untuk Anda aja ini. Ini dibuat untuk Anda. Ketiga, disiplin rohani, jiwa dan tubuh. Tubuh itu perlu asupan, aktivitas, dan istirahat. Jiwa itu perlu saling mengasihi. Jiwa itu perlu tidak manipulatif, apa adanya. Jiwa itu perlu dihargai dan jiwa itu perlu untuk dipercayai. Nah, demo Sakarian kenapa ada head table? Untuk penghargaan. Orang itu butuh dihargai. Walaupun Pak Tanu tahu saya paling gak suka kalau apa ya. Pak, saya bawakan tasnya. Pertama kali Pak Tanu mau begitu. Emang tangan saya lumpuh? No. Ada orang lari, bukain pintu, saya bilang, sudah gak usah repot. Itu saya. Tapi orang Amerika itu kan memang suka menghargai. Saudara tahu, yang duduk di head table, tapi kalau perilaku kita tidak mencerminkan apa yang seharusnya dihargai, tambah memalukan. Enak di situ nggak kelihatan, kalau di sini kan sorotan. Apalagi masuk YouTube. Roh kita perlu didisiplin. Karena daging itu lemah dan roh itu penurut. Artinya roh itu netral, roh itu harus dikatakan bangkitlah rohku. Belajar dan mengajar. Wah, saya bukan karunia mengajar. Kalau menurut saya kayak Pak Hardi bisa nggak kalau mengajarkan Matius 6 ayat 33, atau jangan itu deh, Filipi 4 ayat 13 bisa nggak? Pak Izra, saya. Iya. Dengan pengalaman saya. Iya, dengan pengalaman. Dasarnya itu minimal nyanyi, betul. Nah itu. Bisa. Dan mengajar itu minimal pada satu orang kita ngobrol, itu bisa. Yang kelima, di mentor dan mementor. Saya mau tanya, siapa yang sudah punya mentor? Saya punya, Pak Edilio. Ada beberapa. Yang belum angkat tangan, tanggung jawab Bapak. Di Tomang banyak mentor, Pak. Hebat-hebat. Iya. Apa itu mentor? Jadi bapak rohani. Ketika beliau bilang, Pak Yakob mau jadi bapak rohani, saya itu was-was. Kenapa? Saya harus menjaga hidup dia. Dan ketika saya baca foto karakter dia, betapa sulitnya jaga Benny Lucy. Kenapa? Alasannya itulah kenapa Bapak memilih beliau. Semangatnya, idenya, wow, dahsyat. Ya. 4, belajar mengajar. 5, di mentor-mentor. Ke-6, hidup dalam komunitas yang benar. Ini komunitas benar ini. Karena pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Siapa yang diberkati sejauh ini? Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 5 esensi spiritual journey. Ya. Dr. Robert J. Clinton berkata, perjalanan iman kita perlu 5 hal ini. Yang pertama, memahami destinasi kehidupan. Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
perbuatan baik, ya, pekerjaan baik, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Setiap kita yang masih diberikan umur panjang, mari kita melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, memberi asupan rohani, jiwani, jasmani. 1 Tesalonika 5:23. Setelah roh kita disempurnakan, jiwa kita, kemudian tubuh. Jangan dibalik ya. Ya. Roh dulu, dan saya setuju tadi sebelum makan kita berdoa, menyanyi dulu ya. Setelah makan menyanyi lagi. Karena apa? Asupan jiwa itu dikasih, dihargai, dipercaya. Asupan roh, firman Tuhan, fellowship, dan penyembahan. Ketiga, menyediakan komunitas yang benar. Ibrani 10:24-25. Yaitu kehidupan saling. Saya melihat Tomang chapter, lebihnya kan saya juga melayani di chapter yang lain. Chapter yang lain tidak ada seperti di sini, ngobrolnya bisa dari meja 1 ke meja 5, ke 3, ke 2. Luar biasa. Keempat, menyediakan sarana kalibrasi Kristus, kayak timbangan itu selalu ditera ulang, diukur ulang. Apakah sudah berapa persen jadi seperti Kristus, agar tidak hamartia. Hamartia itu meleset, hamartia itu dosa. Ibrani 4:15 berkata, Yesus punya kelemahan-kelemahan sama seperti kita dan dicobai oleh kelemahan itu, tetapi dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Kelemahan tidak membuat kita berdosa. Emosional, perfeksionis, bosi, pasif, bukanlah dosa, tetapi dari infirmities, kelemahan, bisa menjadi iniquities. Bilangan 14:18. Iniquities bicara kesalahan yang akan banyak pukulan. Dan kalau itu diteruskan akan jadi hamartia, meleset. Dan pekerjaan iblis cuma satu, mengulik titik kritis kita. Ada orang yang titik kritisnya di perempuan, uang, mobil, kebanggaan. Kalau saya di knowledge, saya menjaga hati saya, dan saya mohon kita semua menjaga titik kritis Anda, jangan sampai menjadi sebuah kesalahan. Yang terakhir, memuridkan dan dimuridkan. Matius 28:19-20. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang seperti misi dari Demos sekalian. Mari kita berdoa. Boleh lagu Kaulah Segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, kepada Rajaku. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah
yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihi, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, sekali lagi mengasihimu, sihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Diberkatilah setiap kita yang sudah mendengar firman, mau menerima dan melakukannya. Maka hidup kita semua akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang airnya mengalir. Dan pohon itu akan selalu berbuah pada musimnya. Diberkatilah hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Diberkatilah FGB Tomang Chapter. Diberkatilah semua pengurus dari Pak Benny Lucy dan siapapun yang melayani di sini. Siapa yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita akan membawa kita kepada kesudahan yang indah. Finishing well. Kami rindu itu Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua berkata, amin. Silakan duduk.